Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Refti Putri AR selaku moderator, Raffi Hafizudin selaku pemateri, Hadisti Mawadah sebagai pemateri, dan juga Aprilia Susanti sebagai pemateri. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai analisis SWOT dalam manajemen satuan pendidikan yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri dari kelompok 6. Kepada pemateri-pemateri dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Raffi Hafizudin, NIM 1800-2017. Di sini saya akan membahas materi pertama dalam materi kami, yaitu analisis dalam SWOT. Yang pertama, pengertian analisis SWOT. SWOT bisa dijelaskan dalam sebuah kepanjangan dari S untuk strength atau kekuatan, W untuk weakness atau kelemahan, O untuk opportunity untuk peluang, dan T untuk threat atau ancaman. Di sini menurut Rahmat tahun 2014, analisis SWOT adalah alat yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Analisis ini didasarkan agar dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jadi bisa dikatakan analisis SWOT itu ialah sebuah cara untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan menggambarkan situasi yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan yang digunakan sebagai perencanaan strategis dalam memaksimalkan faktor dari dalam internal seperti strength dan weakness, atau faktor dari eksternal, atau bisa dikatakan peluang dan ancaman. Selanjutnya saya akan membahas materi kedua tentang analisis matriks SWOT. Matriks SWOT dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal lembaga pendidikan diantisipasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT akan mempermudah merumuskan berbagai strategi. Strategi-strategi itu bisa dikatakan dibagi menjadi 4 kelompok alternatif menurut Kuncoro tahun 2005 dengan sebagai berikut. Yang pertama, strategi strength opportunity. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran lembaga pendidikan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua, strategi ST atau strength threat atau kekuatan kelemahan. Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki lembaga pendidikan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Lalu yang ketiga, strategi WO, weakness opportunity atau kelemahan peluang. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Lalu yang terakhir, strategi WC atau weakness threat, atau bisa dikatakan kelemahan dan ancaman. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan perusahaan serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman. Sekian materi dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis dan SWOT dalam pendidikan. Analisis SWOT diharapkan dalam lembaga pendidikan dapat melakukan langkah-langkah strategis. Strategis adalah suatu cara di mana organisasi atau lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal. Menurut Siagian tahun 1995, analisis SWOT terdiri dari 4 aspek utama, yaitu 1. Kekuatan. Faktor-faktor kekuatan dalam lembaga pendidikan adalah kompetensi khusus atau keunggulan-keunggulan lain yang berakibat pada nilai plus atau keunggulan komparatif lembaga pendidikan tersebut. Lulusan terbaik atau hasil andalan, maupun kelebihan-kelebihan yang membuatnya unggul bagi pesaing-pesaing serta dapat memuaskan stakeholder maupun pelanggan. Yang kedua, kelemahan.
Segala sesuatu pasti memiliki kelemahan. Kelemahan adalah hal yang wajar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sebagai penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan bisa meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut, atau bahkan kelemahan tersebut menjadi satu kelebihan yang tidak dimiliki lembaga pendidikan lainnya. Beberapa faktor kelemahan yang harus segera dibenahi oleh para pengelola lembaga pendidikan. Yang pertama, lemahnya SDM dalam lembaga pendidikan. Kedua, sarana dan prasarana yang masih terbatas pada sarana wajib saja. Tiga, lembaga pendidikan swasta umumnya kurang bisa menangkap peluang, sehingga mereka hanya puas dengan keadaan yang dihadapi sekarang ini. Keempat, output lembaga pendidikan belum sepenuhnya bersaing dengan output lembaga pendidikan yang lain dan sebagainya. Yang ketiga, peluang. Peluang adalah suatu kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan, bahkan menjadi formulasi dalam lembaga pendidikan. Formulasi lingkungan tersebut misalnya: 1. Kecenderungan penting yang terjadi di kalangan peserta didik. Kedua, identifikasi suatu layanan pendidikan yang belum mendapat perhatian. Ketiga, perubahan dalam keadaan persaingan. 4. Hubungan dengan pengguna atau pelanggan dan sebagainya. Yang terakhir adalah ancaman. Ancaman merupakan kebalikan dari sebuah peluang. Ancaman meliputi faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah lembaga pendidikan. Jika sebuah ancaman tidak ditanggulangi, maka akan menjadi sebuah penghalang atau penghambat bagi dan perannya sebuah lembaga pendidikan. Contoh ancaman tersebut: peserta didik baru yang menurun, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. D. Contoh dari analisis SWOT dalam lembaga pendidikan. Analisis SWOT secara sederhana dipahami sebagai pengujian terhadap kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi, serta kesempatan dan ancaman lingkungan eksternal. SWOT adalah perangkat umum yang didesain dan digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan perencanaan strategis dalam berbagai terapan. Terdapat beberapa contoh analisis SWOT dalam lembaga pendidikan. 1. Kekuatan. Pertama, kepakaran yang dimiliki. 2. Lulusan dihasilkan atau pelayanan yang unik. 3. Lokasi tempat lembaga pendidikan peserta pendidikan berada. 4. Kualitas lulusan atau proses. Kelemahan. 1. Kurangnya pengetahuan sosial lembaga pendidikan. 2. Lulusan yang tidak dapat dibedakan menjadi lulusan lembaga pendidikan. 3. Lokasi lembaga pendidikan yang terpencil. 4. Kualitas lulusan yang jelek. Dan yang terakhir, reputasi yang buruk. 3. Yaitu peluang. 1. Lembaga yang terus berkembang dan pendidikan merupakan kebutuhan bagi masyarakat. 2. Adanya pendidikan berbasis internasional. 3. Peluang karena lembaga pendidikan yang tidak sanggup memenuhi permintaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ancaman. Adanya lembaga pendidikan Islam baru di area yang sama. 2. Persaingan harga dengan berbagai pendidikan lain. 3. Lembaga pendidikan lain mengeluarkan lulusan baru yang inovatif. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu analisis strategi SWOT di dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, menyangkut organisasi, biaya operasional, aktivitas organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana yang tersedia. Analisis siswa atau peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. B. Analisis tenaga kependidikan.
Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Peranan guru yang sangat penting tersebut bisa menjadi potensi dasar dalam menunjukkan atau meningkatkan mutu pendidikan atau sebaliknya bisa juga menghancurkannya. C. Analisis sarana fisik sekolah. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruangan, meja, kursi, dan sebagainya. Selanjutnya, yang D yaitu analisis kurikulum materi pendidikan dan proses belajar mengajar. E. Analisis administrasi dan keuangan sekolah. F. Sumber keuangan atau pembiayaan. Sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi yaitu yang pertama pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun keduanya, bersifat umum dan khusus serta diperuntukkan bagi pendidikan. Yang kedua, orang tua atau peserta didik. Dan yang ketiga, masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Yang kedua yaitu ada analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi lingkungan di luar organisasi yang dapat terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, ekologi, dan keamanan. Pencermatan ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang. A. Analisis lingkungan sosial masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memajukan kualitas pelajaran dan pertumbuhan anak. Yang kedua, memperkuat tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan menghidupkan masyarakat. Yang ketiga, menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. B. Analisis peranan pemerintah dan yayasan. Dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada pengembangan lembaga pendidikan, pengelola harus mampu memiliki jiwa untuk berbesar dan menanggung apa yang terjadi di kemudian hari terhadap kebijakan tersebut. Umumnya, kesesuaian kebijakan dengan apa yang ada di atas kertas dengan apa yang ada di lapangan dikarenakan tidak ada kebijakan pendukung. Jadi, analisis strategi SWOT di dalam lembaga pendidikan ada dua, yaitu analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Itu saja materi dari saya. Terima kasih. Demikianlah materi mengenai analisis SWOT dalam manajemen satuan pendidikan. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya perwakilan dari kelompok mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.